Kita semua tahu cara pembuatan tempe atau enggak? Om Bonya tahu cara membuat tempe? Pakai ragi, betul. Jadi ketika pakai ragi, ada kacang kedelai, dipakai ragi, kira-kira itu langsung jadi tempe atau enggak? Kan ininya si kacang kedelainya direbus dulu, ya. Setelah direbus, kalau nggak salah didiemin dulu, baru dikasih ragi, ya. Pas udah direbus, ya dikasih tepung sedikit. Dikasih tepung sedikit, dikasih ragi. Sudah itu langsung jadi tempe atau enggak? Masih tetap masih tetap kacang kedelai. Ada yang namanya proses ya, betul ada proses. Berarti ketika langsung dimasukin ragi, enggak langsung nyampur terus jadi tempe begitu ya. Enggak, kalau bahasa kerennya belum terfermentasi gitu ya. Tapi terfermentasinya kita bisa ngelihat nggak? Kalau kita liatin ya bisa sih ya, kalau dikamerain gitu ya. Tapi walaupun dikamerain kan juga prosesnya nggak terlihat secara kasat mata begitu ya. Si raginya itu bagaimana dia memproses sebagai tempe sampai keluar kayak bentuk-bentuk putihnya begitu ya. Sampai ya itu kan jamurnya begitu. Kan kita nggak bisa melihat itu. Artinya dalam proses ini ada apa namanya? Si ragi itu kan kayak bubuk-bubuk gitu ya kalau yang kita tahu untuk tempe. Bentuknya juga kecil tapi apa namanya? Kedelai yang banyak itu tiba-tiba bisa jadi tempe begitu. Setelah direbus dimasukin lagi dan prosesnya pelan-pelan. Pengaruh buruk atau hal-hal yang buruk itu juga mirip kayak ragi. Mirip. Kita kayaknya bisa nggak ngerasa atau nggak kelihatan tuh. Saya cerita ya waktu itu, saya waktu SMA begitu ya, waktu SMA. Sebelumnya, ini cerita sebelumnya sebelum saya masuk SMA, di SD sampai SMP itu saya apa namanya selalu ranking ya lumayan lah ya, ranking 6 pokoknya walaupun nggak pinter-pinter banget tapi rajin gitu. Karena waktu SD sama SMP itu saya ada di lingkungan yang teman-temannya juga rajin. Di lingkungan saya tuh rajin pada suka belajar begitu. Nah itu jadi pengaruh ke saya. Memang nggak secara langsung ketika temenan langsung jadi rajin. Tapi dalam prosesnya saya ngelihat teman-teman saya terus lingkungannya ke bawah gitu ya. Di lingkungan karena terus bersama-sama mereka. Jadi ada hal yang nempel di saya tuh. Soal rajin. Suka baca buku, suka belajar. Nah ketika saya masuk SMA, teman-teman saya berganti. Saya pindah SMA begitu ya. Tadinya di SD yang sama dengan teman-teman sebelumnya. Terus dia cuma sampai SMP. Di sana itu di Cianjur itu di yayasan ini, saya sekolah di yayasan Kristen cuma sampai SMP. Terus SMA pindah. Waktu SMA pindah, teman-teman yang di sana tuh agak begajulan begitu ya. Begajulan, hobinya nongkrong. Pokoknya nggak belajar lah. Ya, yang belajar ada, teman-teman yang lain ada begitu ya. Tapi nggak dekat sama saya. Yang dekat sama saya waktu itu teman-teman pertama saya waktu pertama kali masuk SMA itu yang begajulan. Yang begajulan. Pertama sih saya ngerasa ya nggak apa-apa sih temenan begitu ya. Begaul begitu. Tapi ternyata bukan sikap-sikap ya, tapi cara hidup waktu mereka nongkrong apa itu lama-lama saya keikut-ikut tuh, saya jadi terpengaruh sama kayak Ragi tadi kan. Pelan-pelan, prosesnya juga nggak lama. Pertama saya masih di semester pertama masih sering belajar, masih sering baca buku. Tapi udah kelas 2 udah mulai
kekikis tuh, udah mulai hilang yang dulunya sering belajar karena seringnya bergabung sama yang begajulan ini, nongkrong di warung gitu ya. Nongkrong di warung, main-main. Nah, jadi keikut yang ini. Kan ini prosesnya sama kayak ragi itu tadi ya. Mungkin tempe bentuknya tadi sedemikian rupa begitu, ketika dimasukin ragi yang bentuknya kecil kayak bubuk-bubuk gitu, didiamkan, tiba-tiba si tempe ini, si kedelai ini terpengaruh sama si ragi ini dan menjadi tempe. Nah, di bacaan kita juga dikatakan waktu itu ya, si para murid ini, murid-murid Tuhan Yesus itu lagi nggak bawa roti. Lagi nggak bawa roti, terus Tuhan Yesus lagi nggak bawa roti begitu, Tuhan Yesus bilang begini, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi dan orang Saduki ini adalah pemimpin-pemimpin agama waktu itu di di zaman Yesus begitu ya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi di zaman Yesus. Orang Farisi dan orang Saduki. Hati-hati. Karena pikiran atau fokus dari si para murid ini lagi ngomongin roti, kan gak bawa roti. Aduh, gak bawa roti. Terus ngomongin ragi, para murid ini bilang, kayaknya Tuhan Yesus lagi lapar deh. Kita lagi ngomongin roti, terus ngomongin soal ragi. Kan untuk membuat roti juga diperlukan ragi ya supaya mengembang. Kayaknya bilangnya mungkin lagi nyindir atau apa. Mereka berdebat. Ragi ini maksudnya apa? Ragi Farisi dan Saduki. Apakah roti-roti yang dikasih atau apa nih maksudnya nih? Mereka nggak tahu. Tapi fokus mereka bukan terhadap apa yang dimaksud Yesus, yaitu soal pengajaran. Yang mereka perdebatkan adalah roti secara fisik. Fokus mereka ke roti secara fisik. Jadi ketika Yesus bilang, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, mereka fokusnya ke roti, bukan fokusnya terhadap pengajaran. Baru Tuhan Yesus di situ menasehati begitu ya. Tuhan Yesus menasehati para murid, bukan roti yang itu yang saya maksud, bukan ragi di dalam roti itu yang saya maksud, kata Tuhan Yesus kepada para murid. Bukannya kamu nggak percaya? Waktu itu ada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, berapa yang sisa terkumpul? Waktu itu ada 7 roti, ada 4.000 orang, berapa sisa roti yang terkumpul? Bukan roti yang aku maksud. Begitu kata Tuhan Yesus di dalam teksnya. Terus setelah dibilang itu baru si para murid ini mengerti bahwa apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah mengenai ajaran dari orang Farisi dan orang Saduki. Apa yang perlu diwaspadai? Tema kita kan waspada pengaruh buruk. Apa yang perlu diwaspadai atau apa pengaruh buruk dari pengajaran orang Farisi dan orang Saduki? Orang Farisi dan orang Saduki ini kalau kita lihat begitu ya, bukan, orang Farisi ini memang petinggi-petinggi agama Yahudi, berarti bukan agama Yahudinya yang buruk, tetapi ada beberapa waktu itu yang menjadi petinggi agama tersebut, agama Yahudi, mereka cuma fokus pada ibadah doang. Jadi mereka itu kalau ibadah rajin, tapi di kehidupan sehari-hari buruk banget. Apa yang mereka baca gitu, firman Tuhan begitu ya, yang mereka baca soal kebaikan, soal adil terhadap orang lain, itu tidak tercermin dalam tingkah laku keseharian
dari si orang Farisi dan orang Saduki. Mereka ini tetap aja korup begitu ya. Mereka tetap aja kalau ada orang yang miskin ditolak. Padahal dalam firman Tuhan di Mazmur dan kalau perjanjian lama mereka kan memegang perjanjian lama begitu ya. Tuhan mengatakan Tuhan itu adil, Tuhan itu membela orang yang miskin. Tetapi mereka menolak orang-orang yang miskin. Ya, hal-hal yang ini yang Tuhan Yesus katakan bahwa waspadailah pengaruh buruk dari ajaran orang Saduki. Jadi mereka tidak mempunyai integritas. Integritas itu artinya apa yang mereka ucapkan sama apa yang dilakukan sehari-hari itu enggak sama. Jadi mereka mengucapkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Mereka mungkin dalam perspektif mereka, dalam pikiran mereka mengasihi atau dengan mereka beribadah, begitu mereka berpikir mengasihi Tuhan. Tapi mereka lupa. Yang kedua itu, mengasihi manusia sama seperti dirimu sendiri. Kadang itu yang kita mungkin juga lupa ya. Kita merasa, oh kita rajin ke gereja. Kita setiap kali ibadah Rabu, ikut pelayanan, ibadah doa pagi, ibadah minggu begitu ya. Seminggu bisa 2-3 kali ke gereja. Tapi apa yang kita dengar begitu di gereja atau apa yang kita katakan itu sama sekali seringkali enggak sama tuh dengan apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah kalau begitu kita nih sama kayak raginya orang Farisi dan orang Saduki. Itu yang perlu kita waspadai yang pertama. Yang kedua adalah soal mungkin kita juga perlu memperhatikan soal ajaran begitu ya. Kan Tuhan Yesus mengatakan ini soal ajaran orang Farisi dan Saduki. Kadang ada beberapa ajaran kekristenan begitu ya. Ini bukan maksud menjelekan, tapi kalau itu tidak berfokus kepada keadilan dan pemeliharaan ciptaan, kita harus waspada. Terlebih kalau ajaran-ajaran tersebut, apalagi menggunakan nama Tuhan begitu, menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus, itu berfokus hanya kepada berkat. Begitu ya. Berarti kalau misalnya ada kan beberapa ajaran yang kalau datang ke gereja nanti akan dapat berkat. Anak Tuhan itu pasti diberkati. Ya betul sih, pasti diberkati ya. Tapi kalau misalnya lagi ada masalah, kadang kan kita suka melupakan berkat-berkat yang Tuhan udah berikan yang sebetulnya sangat esensial begitu. Kita suka lupa fokus kita sama berkat yang paling penting tuh. Apa? Nafas kehidupan. Setiap kali kita bangun pagi, kadang kita suka lupa bahwa Tuhan sudah memberikan berkat itu, nafas itu. Karena kita berfokus berkat itu adalah dalam tanda kutip materi. Kalau kita nggak dikasih materi yang cukup begitu ya, pasti dicukupkan sih. Maksudnya materi yang berlimpah, materi yang banyak, sesuai dengan ukuran kita begitu. Kita punya ukuran tertentu dalam materi, rasa-rasanya kayaknya kita hidupnya nggak diberkati. Padahal berkat bukan bicara soal materi. Kita perlu mewaspadai ragi-ragi yang seperti itu tuh. Ragi-ragi yang memfokuskan bahwa ajaran-ajaran yang memfokuskan bahwa berkat itu hanya soal materi, soal roti. Nah hal ini juga akan besok kita bahas lebih
jelas lagi dalam ibadah minggu, soal mengarahkan hati kepada Tuhan, soal memfokuskan bahwa fokus kepada Tuhan itu bukan perihal materi doang. Kita perlu melihat lagi diri kita. Apakah kita sering mendengar ajaran-ajaran yang seperti itu dan apakah kita terpengaruh? Jangan-jangan ragi yang kecil-kecil itu nampaknya betul ya, nampaknya betul memang, nampaknya benar, kelihatannya, kedengarannya sih enak gitu ya. Tuh anak Tuhan Yesus pasti diberkati. Tapi berkat di sini menunjuknya ke materi, menunjuknya ke dalam tanda kutip uang gitu ya. Bukan hanya itu. Berkat dari Tuhan itu luas. Kita berada di sini pun berkumpul itu juga berkat dan pemeliharaan dari Tuhan. Kita lihat lagi apakah kita terpengaruh atau adakah ragi-ragi itu atau ajaran-ajaran seperti itu muncul, kita pernah dengar lalu muncul di hati kita, ataukah itu malah sudah homer. Homer itu artinya kayak tadi tuh, si tempe sama si ragi, si roti sama si ragi itu udah nyampur. Atau sama seperti pengaruh yang jadi udah terpengaruh begitu. Sama seperti cerita saya tadi, saya tadinya yang rajin, karena terpengaruh sama teman-teman, lingkungan, jadinya males. Gitu ya, jadinya belajar. Bukan alasan juga sih, tapi ya memang kejadiannya seperti itu. Lingkungan mempengaruhi, ada pengaruh buruk. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan terus menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita, supaya ragi-ragi yang berfokus hanya kepada berkat materi itu kita bisa waspadai dengan daya berpikir kita begitu ya, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan penuh kewaspadaan sehingga kita mempunyai ajaran yang sehat, ajaran yang berfokus kepada Tuhan, bukan hanya kepada materi semata. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.